Tahukah kamu bahwa investor paling cerdas sekalipun bisa membuat keputusan yang sangat bodoh, terjebak dalam yang namanya perangkap kognitif, yang pada akhirnya mengarah kepada keputusan yang kurang optimal. Dalam video hari ini, kita akan menyelam dunia behavioral finance, lebih spesifiknya yaitu bias kognitif, dan mempelajari bagaimana caranya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan umum ini. Jadi siap-siap saja, dan mari kita lihat bagaimana bisa otak menipu diri kita sendiri. Halo para investor, selamat datang kembali di Pelatih Finansial. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mengapa investor pintar terkadang membuat keputusan yang sangat bodoh? Kita akan menjelajahi sebuah konsep yang namanya cognitive bias dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pilihan keuangan kita. Dengan memahami bias ini, kita akan menjadi investor yang lebih pro dan membuat keputusan yang bisa lebih baik. Jadi jangan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja mari kita mulai. Yang pertama, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan kita. Hal-hal seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti contohnya pengambilan jalan pintas ketika otak kita mengolah informasi yang sangat banyak dan sangat cepat. Kedua, ada juga bisa disebabkan oleh adanya pengaruh emosional atau tekanan sosial. Sebenarnya kalau kita bicara bias kognitif itu jenisnya banyak banget. Tapi hari ini kita akan bahas bias kognitif yang paling umum saja, yang paling biasanya mengecoh investor paling cerdas sekalipun. Bias konfirmasi yang pertama, yaitu confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan untuk kita mencari, menafsirkan, dan mendukung informasi yang mengkonfirmasi keyakinan kita sebelumnya. Dalam berinvestasi, hal ini dapat menyebabkan siklus berbahaya, di mana kita hanya memperhatikan data yang mendukung keputusan investasi kita dan mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Untuk menghindari hal ini, pastikan kamu selalu mempertimbangkan sudut pandang dan opini alternatif. Jangan cuma memilih sudut pandang yang sesuai dengan keyakinanmu saja. Contohnya, pas lagi tren Bitcoin atau segala hal tentang kripto, harganya kan naik terus. Pada saat itu investor hanya fokus ke informasi yang seakan menjustifikasi bagaimana kripto ini bisa menjadi uang di masa depan dan akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Tidak ada yang peduli dengan resiko. Apalagi ketika kamu sudah coba masuk dan sedikit sudah cuan, langsung gelap mata. Semakin banyak white paper kripto yang kamu baca, semakin yakin kamu akan potensi kripto. Ini bisa juga bukan cuma tentang kripto, tapi bisa juga ke berbagai investasi lainnya. Jadi kamu gelap mata hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinanmu, apalagi kalau sudah nyemplung. Yang kedua, overconfidence bias. Ini adalah keyakinan bahwa kemampuan, pengetahuan, dan pertimbangan kita atau aku sendiri dan kalian sendiri masing-masing merasa lebih baik daripada kenyataannya, lebih baik dari rata-rata orang-orang lainnya. Kepercayaan diri yang berlebihan dapat menyebabkan kita mengambil keputusan yang berlebih karena kita mungkin berpikir kita lebih pandai memilih investasi, memilih saham daripada pasar sendiri. Untuk melawan kepercayaan diri yang berlebih ini, ingatkan diri kamu bahwa investor paling berpengalaman pun dapat membuat kesalahan. Dan pertimbangkan untuk menggunakan strategi investasi yang mungkin diversifikasi lah. Jangan terlalu yakin dengan pilihan kita sendiri, karena itu belum tentu benar dan konsekuensinya sangat besar kalau kita salah. Contoh nyata, fenomena investor generasi corona yang mereka mulai berinvestasi ketika IHSG menyentuh angka 3.800 atau 4.000-an dan pulih kembali ke titik 7.000. Pada waktu itu, tahun 2020 sampai 2022, sebenarnya hampir saham apapun yang kamu beli pasti naik. Tapi overconfidence bias mungkin akan mengatribusikan keuntungan tersebut karena kecerdasan kita. Padahal ya sebenarnya kita meremaja asal pilih saham itu udah pasti bakal cuan. Parahnya mereka nggak sadar, akhirnya terlalu pede membuat investasi yang terlalu berlebih spekulasi sehingga ketika market turun, amblas deh. Yang ketiga, anchoring bias. Tahu ancor kan? Jangkar dalam kapal supaya nggak bergerak ketika terseret ombak.
Nah, anchoring bias itu adalah ketika kita terlalu mengandalkan informasi yang pertama yang kita temui saat mengambil keputusan. Seperti sudah terancor, terjangkar di titik itu, informasi pertama itu. Misalnya sebuah saham yang IPO di harga 1.000, kemudian turun jadi 500 dalam waktu singkat. Penurunan ini seakan membuat saham itu tersebut menjadi menarik, seperti kelihatannya sangat murah. Padahal bisa jadi sebenarnya di harga 500 pun, secara fundamental masih tidak pantas di harga tersebut. Untuk menghindari adanya anchoring bias ini, coba fokus pada nilai intrinsik sebuah investasi, bukan hanya harganya saja. Contoh nyata, harga saham blue chip perusahaan rokok. Saya nggak usah sebut merek lah ya, ada 2 yang terkenal ya, yang turun hingga 85% dari puncaknya. Dalam perjalanan turunnya, banyak investor yang terjebak karena terpaku dengan harga di masa lalu. Ketika mereka masih di puncak kejayaannya, turun 50% terlihat murah, namun kemudian turun 50% lagi, dan turun lagi. Kadang juga kebalikannya bisa terjadi. Saham yang harganya naik terus, dan kita tidak mau beli karena terlihat sangat mahal. Padahal secara fundamental ya memang masuk akal. Kalau memang kualitasnya baik, ya memang harganya bakal naik terus. Seperti contohnya saham perusahaan teknologi, seperti Apple atau Microsoft, yang terus naik dan tidak berhenti. Yang keempat, loss aversion atau menghindari kerugian. Loss aversion adalah fenomena di mana seseorang lebih memilih menghindari potensi kerugian dibandingkan potensi keuntungan yang sama atau seimbang. Ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk, seperti memegang saham yang rugi terlalu lama, tidak mau cut loss, atau menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat, jadi terlalu cepat untuk take profit-nya. Untuk melawan loss aversion, fokus pada kinerja jangka panjang sebuah investasi. Dan coba jangan biarkan fluktuasi naik turunnya saham jangka pendek itu mempengaruhi keputusan kamu. Contoh nyatanya, investor yang menjual saham perusahaan teknologi pada awal tahun 2000-an karena takut kehilangan lebih banyak uang, sebenarnya telah melewatkan kenaikan harga yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Karena mereka mungkin sudah rugi terlalu banyak, dan akhirnya daripada berubah jadi nol, akhirnya sedikit loss. Gak lama, naiknya drastis banget itu. Yang keempat, herd mentality. Bias ini terjadi ketika kita mengikuti tindakan orang lain, meskipun mungkin saja hal tersebut bertentangan dengan penilaian atau keyakinan kita sendiri. Dalam berinvestasi, ini dapat menyebabkan kalian membeli karena hype atau mengikuti tren pasar, tanpa penelitian yang memadai, tanpa due diligence atau analisa kalian sendiri. Untuk menghindari herd mentality ini, selalu lakukan penelitian sendiri. Jangan mudah percaya omongan orang lain, dan bersedia melawan arus jika perlu, nggak harus ikut-ikutan. Kontrarian nggak apa-apa. Contoh nyata, ketika mata uang kripto seperti Bitcoin melonjak pada akhir tahun 2020, banyak investor yang bergabung dan membeli dengan harga tinggi karena ikut-ikutan, karena orang lain sudah untung, hanya untuk kemudian mengalami kerugian yang sangat besar ketika harga jatuh secara signifikan pada tahun 2022. Dan yang keenam, ada namanya recency bias. Recency bias adalah kecenderungan untuk memberi bobot lebih besar pada peristiwa yang terkini atau yang lebih baru saja yang terjadi daripada peristiwa yang sudah lama terjadi di masa lalu. Dalam berinvestasi, ini dapat menyebabkan penekanan berlebihan pada tren jangka pendek dan mengabaikan kinerja jangka panjang. Untuk mengatasi recency bias ini, tinjau secara teratur strategi investasi kalian dan pastikan itu sejalan dengan tujuan jangka panjang kamu. Contoh nyatanya, di tahun 2021, kinerja saham teknologi melambung tinggi. Bukan cuma di US, tapi juga di Indonesia sekalipun. Ini menyebabkan banyak investor yang masuk ke saham di sektor teknologi karena menganggap sektor ini memiliki masa depan cemerlang. Contohnya aja seperti GoTo, Bukalapak, fintech bank seperti Alo, kemudian ada Bank Jago, dan masih banyak lagi ya. Adanya recency bias ini membuat kita memprediksi bahwa kenaikan dalam periode jangka pendek, misalnya sekitar setengah tahun atau 1 tahun yang lalu, akan berlanjut terus di masa depan. Jadi itulah 6 bias kognitif yang bahkan dapat menjebak investor paling cerdas sekalipun. Gak percaya? Kalian tahu, di tahun 2021, Charlie Munger memutuskan untuk berinvestasi di saham Alibaba, yang pada akhirnya jeblok sampai 70%. Alasannya? Kombinasi karena overconfidence bias dan confirmation bias. Karena investasi Berkshire, Charlie Munger kan salah satu founder dari Berkshire Hathaway ya. Berkshire dulu tahun 2008-an sekitar, kalau nggak salah ya, dia berinvestasi di perusahaan otomotif China yang namanya BYD, Beyond, yang sangat menguntungkan. Hal ini membuat Munger berpikir bahwa Alibaba juga akan menunggangi pertumbuhan ekonomi China yang fenomenal. Hingga akhirnya semakin turun terus.
Di akhir tahun 2022, akhirnya Charlie Munger mengakui kesalahannya. Jadi dengan menyadari bias ini dan menerapkan strategi untuk mengatasi mereka, kamu dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menghindari jebakan yang sama seperti yang terjadi di investor kelas dunia lainnya. Tapi ingat, tidak ada yang kebal dari bias ini. Tidak termasuk saya, kalian, dan bahkan orang-orang jenius sekalipun. Tapi ya setidaknya ketika kalian tahu, pengetahuan itu adalah kekuatan. Dengan memahami bahwa bagaimana otak kita bisa mengecoh kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi, meminimalkan resiko bias ini ya. Jadi mengurangi efeknya dan membuat pilihan keuangan yang lebih cerdas. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Menurut pengalamanmu, bias kognitif mana yang paling berdampak pada keputusan investasimu? Beritahu saya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan seperti biasa, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel Pelatih Finansial agar ketika ada konten lebih lanjut yang lebih informatif tentang investasi dan keuangan pribadi, kalian gak ketinggalan. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi karena kadang-kadang kan sudah subscribe pun kalau nggak tekan tombol notifikasi, saya upload video baru ya nggak dapat notifikasi apa-apa. Jadi jangan lupa tekan tombol notifikasi ya agar tidak ketinggalan update dari Pelatih Finansial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berinvestasi.